Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau satu minggu ini Engkau telah menuntun kami, memberkati kami, dan saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah puji-pujian, firman dan doa kami berkenan jadi hadirat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Mikir-mikir kok rasanya pujiannya kok kurang gitu ya. Kok sedih banget ya. Ini yang disebut salah satunya new normal seperti ini Bapak Ibu ya. Biasanya pujiannya lama, kita menjadi disingkat karena memang dianjurkan oleh pemerintah ibadahnya supaya tidak seperti biasa dipercepat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita dipersiapkan untuk memasuki era new normal. Maka pentingnya iman di tengah kehidupan new normal. Maka saya akan ajak membaca untuk mendasari hal itu, membaca dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, satu ayat kita baca bersama-sama. Sekalipun dengan mulut yang tertutup, saya terbuka, tidak apa-apa karena jaraknya jauh. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 6, 3, 4. Tetapi iman tidak mungkin ya, kenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah membagi upah kepada orang yang sesungguh-sungguh mencari Dia. Saya baca sekali lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada kata sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau begitu ada yang tidak sungguh-sungguh ya. Apakah yang di dalam gereja ini pasti sungguh-sungguh mencari Yesus? Amin. Itu yang kita harapkan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dibutuhkan di saat kita menghadapi masa new normal ini? Nah, kita sudah memahami bahwa new normal itu didefinisikan yaitu merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19. Jadi di skenario untuk menangani COVID-19 ini dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, yang di skenario itu siapa? Lalu yang menegario itu siapa? Ya, pemerintah telah mengadakan peraturan dalam kita menghadapi new normal ini. Kita di skenario supaya masyarakat itu menjaga kesehatan. Yang dulu pola hidupnya sak penake dhewe, sekarang mau dibiasakan untuk menjaga kesehatan. Tadi malam saya mendengarkan berita televisi kalau di Jakarta ada yang tidak pakai masker naik sepeda motor dihentikan, lalu disuruh bersih-bersih pasar. Ya, bagus ya. Tapi ada juga yang minta didenda karena gengsi anak muda kok suruh bersih-bersih pasar. Lebih rela dia itu didenda 250.000 ya. Jadi yang tidak mau bersih-bersih pasar didenda 250.000 rupiah. Tapi yang tua-tua
wah golek duit 250 ki ya rekoso, mendingan saya tak membersihkan pasar, suruh nyapu jalan ya. Maka kita Bapak Ibu Saudara sekalian, tekanan new normal itu ada beberapa aspek, yaitu aspek kesehatan. Aspek kesehatan ditekankan supaya kita sering cuci tangan. Karena masyarakat Indonesia cuci tangan itu kadang-kadang dianggap remeh. Ya, dari pasar ya sampai rumah nggak usah cuci tangan. Haus ya langsung pegang gelas, atau mungkin ada makanan di meja ya langsung makan. Mungkin dari makam yang nggak usah cuci tangan, nggak usah cuci kaki, nggak usah cuci muka, langsung masuk ke ruang makan, atau mungkin langsung geletak tidur saja. Ya katanya pecel saren ki enak, apalagi tambah gendar gitu ya. Wah, nek keseleren kuwi lekar. Wah, enak banget ya. Nah, kita ditekankan supaya kita cuci tangan, kalau minimalnya tidak itu pakai hand sanitizer itu disemprot. Itu supaya menjadi kebiasaan hidup, pola hidupnya orang Indonesia untuk menghadapi hal ini. Berita dari pagi, Pakistan dan Brasil itu setiap hari yang mati 40 dimakamkan secara massal. Ini COVID yang kedua ini melanda seperti itu. Beijing juga sama. Maka dalam menghadapi COVID-19 ini tidak main-main, pemerintah itu sampai mengorbankan pendidikan secara tatap muka. Pak Nadiem sebagai menteri menyampaikan bahwa anak-anak harus belajar di rumah sampai akhir Desember. Itu berarti soal yang sangat-sangat serius. Ya. Sangat-sangat serius. Maka itu ditekankan pola hidup sehat, supaya Bapak Ibu pakai masker, di gereja pun pakai masker, di jalan pakai masker. Kalau di Jakarta sudah berlaku, yang tidak pakai masker didenda 250.000, ya hukuman sementara. Bagi yang tidak punya duit disuruh jadi Margotomo. Yang muda-muda tahu enggak Margotomo itu? Ya. Disuruh bersihkan jalan. Supaya pola hidupnya sehat, kemana-mana pakai masker, pagi ya mandi, sore juga mandi. Karena apalagi kalau orang yang mukanya berminyak itu mudah sekali dihinggapi COVID-19. Dengan kita mandi setiap pagi, ya otomatis tidak mudah terserang karena kita sudah dilapisi dengan sabun mandi. Mengapa kau harus pakai masker? Karena penularan virus COVID-19 ini dari mulut kita yang keluar ini mudah menular. Maka kita perlu pakai masker, dan dilarang kita itu pegang-pegang hidung, mulut dan mata. Dari situlah COVID-19 itu akan menyerang kita. Ya saya kan sehat Pak, iya memang sehat. Tetapi yang sehat bukan berarti tidak kena COVID. Hanya imunnya kuat, maka dia mampu untuk menghadapi itu. Maka kalau betul-betul Indonesia sudah menjalankan HI, bahkan seluruh dunia, itu nanti yang mati itu 50%. Ya siapa itu? Ya biasanya yang umurnya sudah lansia seperti saya 50 tahun ke atas ini yang rentan untuk kena. Maka perlu hati-hati. Maka yang muda-muda jangan menganggap remeh. Wah saya kan sehat mah, saya kan sehat Bu, saya kan sehat Pak. Ya kamu sehat, bapak ibumu belum tentu sehat. Kalau yang muda-muda sehat masih menginginkan bapak ibunya hidup lama, ya jalankan norma-norma yang ditekankan oleh pemerintah
untuk selalu cuci tangan. Ya bila perlu pulang dari kerja atau dari mana saja, ya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Yang muda-muda sehat, bapak ibumu belum tentu sehat. Nah itu yang ditekankan oleh pemerintah. Juga di samping itu makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu apakah daging mesti sehat? Ya dan tidak. Bagian anak muda yang masih sehat, ya mungkin daging itu menjadi kebutuhan tubuh. Tapi bagi saya belum tentu. Itu tergantung kondisi masing-masing menyehatkan atau tidak. Nah yang tua-tua sudah merasa hipertensi, ya jauhilah jeruan-jeruan itu ya. Ya Pak, babat itu bukan jeruan loh. Ya saya ngomong babat itu jeruan ki ya sopo gitu ya. Apa eneng itu babat uripe ning njaba kan ra enek to nggih. Ya. Lho yang jeruan ki kan usus gitu ya. Lah itu anak muda maka tidak apa-apa, tapi bagi saya ya enggak baik, enggak butuh. Tidak semua yang masuk ke dalam tubuh saya itu saya butuhkan. Ya. Maka pola makan hidup sehat. Gorengan ya perlu hati-hati. Kalau saat ini Bapak Ibu gorengan-gorengan ya perlu hati-hati. Ya, saya hanya menyarankan hati-hati beli gorengan karena memang minyak itu juga berbahaya dalam hidup kita kalau sudah dipakai berulang-ulang. Nah itu soal kesehatan. Soal sosial kita diajar untuk egois. Lu sulit lu menghilangkan salaman. Sulit enggak? Sulit. Saya itu mengajar anak-anak SMTK, ya udah nggak usah salaman, cukup begini-begini. Tapi karena sudah dari awal diajari salaman, datang ya tetap mencari saya salaman. Tak tolak ya piye ora ya piye ya wis. Saya yang penting pakai kemana-mana pakai semprot tester itu saya pakai, habis salaman tak semprot gitu ya. Ya. Kita diajar untuk egois. Jagong ya dibatasi. Kalau di gereja itu dibatasi. Kalau jemaatnya 120% ini pinten? 20 orang. Wah, kalau pemberkatan 20 orang. Dibatasi juga. Lah piye Pak kuwi kancaku ki sing dadi nganten apa ora entuk teko? Ya. Piye meneh ya. Gereja juga harus menyediakan tembakan kuwi panasmu piro, terpaksa nek panasmu 36 lewat pitu ya wis gereja ya kudu tegel kowe ora kena mlebu. Misalnya terjadi seperti itu ya aja serik ya Bapak Ibu nggih. Nggih. Nah, kalau yang kena Pak Lasiman pas arep khotbah no piye ya gitu. Saya kadang-kadang begitu ya. Panas Pak Lasiman 37 untuk ngomong 35 ya Mbak Pia ya. Ya. 35 sehat gitu lah. Pas Pak Lasiman mau khotbah kena pas 36,7. Wes Pak Lasiman untuk mlebu. Ya ras khotbah gitu ya. Ya. Tapi saya punya anak satu nanti siap khotbah. Ya. Iya. Nah itu soal sosial itu menjadi sesuatu yang sangat merisaukan kita, karena kita diatur, duduk pun diatur, harus 1 meter jaraknya minimal. Padahal di gereja kita ini kalau yang duduk bagian depan Mas Yosua, Mas Bintang, Mas Yoyo, ini nggak ada 1 meter itu ya. Itu mestinya 1 meja 2 orang gitu ya. Ya. 1 kursi panjang 2 orang mestinya. Tapi kalau saya nggak apa-apa, segitu-segitu nggak apa-apa. Ya. Jadi ini kita diajak untuk egois. Loh kok egois lah, sekarang gimana? Ada yang sakit di rumah sakit, mau ditengok ya rumah sakit tidak mengizinkan.
ora tengok ya kita rasane ora penak. Jadi serba susah. Nah itulah new normal. Nah di secara ekonomi, wah ini berantakan betul. Bukan Indonesia yang amburadul, seluruh negara mengalami ekonomi yang berantakan. Enggak kok berantakan, iyalah. Coba tanya pengusaha-pengusaha itu. Kecuali pengusaha masker ya, yang laris. Pengusaha masker yang laris. Kalau transportasi pun juga susah. Bis-bis diberhentikan. Sekarang sudah boleh jalan tapi dibatasi. Dengan demikian tiket juga akan harganya 2 kali lipat. Kereta juga dibatasi, pesawat dibatasi, otomatis perusahaan nggak mau rugi, harga yang dinaikkan. Sekarang sudah mulai dibuka mal-mal, begitu banyak yang gerudukan ke mal, ada lagi yang tidak pakai masker. Tapi juga orang Indonesia itu aneh. Numpak sepeda motor sekarang lebih penting pakai masker daripada pakai helm. Nggak apa-apa, yang penting pakai masker. Helm nggak pakai nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang saya itu ya heran ya. Apa ya sirahe wis atos tenan ya. Aku ning Mojosongo ngomong kena bolah ya kayak dibelah mati kok ya. Iya itu. Ya. Kok do nyepelekke gitu. Mudah-mudahan bukan pemuda GKI Anugerah. Tapi saya yakin kok GKI Anugerah pemudanya disiplin-disiplin. Amin. Nah itu mengenai new normal dan yang ditekankan. 3 hal yang ditekankan dan itu yang harus diskenario oleh pemerintah, seluruh masyarakat Indonesia mestinya saeko kapi menghadapi itu, mengenakan hidup pola sehat. Pola bersih. Cucilah tangan setiap saat, pakailah masker tatkala Anda keluar di rumah, tidak usah banyak pergi kalau memang tidak ada kepentingan. Jenuh, yo kabeh ngalami jenuh koknya. Kabeh ngalami jenuh. Saya yakin setiap orang mengalami jenuh di rumah. Ya. Tapi bagaimana Pak kalau kita saat ini harus menghadapi persoalan COVID-19 ini? Apakah iman itu memiliki peranan penting? Sangat penting Bapak Ibu. Di samping aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, iman sangat penting. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 kita sudah baca bersama-sama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hidup seseorang akan berkenan kepada Allah bukan didasarkan atas hartanya yang banyak. Hidup seseorang akan berkenan kepada Allah bukan didasarkan atas intelektualnya yang tinggi. Tapi hidup seseorang itu berkenan kepada Allah itu tergantung pada kesungguhan seseorang dalam mencari Allah, dalam menyembah Allah. Kemarin saya sampaikan, kutuk dan berkat pilih mana? Hanya orang yang miring bilang butuh kutuk atau memilih kutuk. Tanpa disuruh memilih pasti sudah, kalau itu ada, pilih berkat. Tapi kenyataannya orang yang memilih berkat itu kehidupannya seenaknya sendiri, bahkan hidupnya itu patuh pada iblis daripada patuh kepada Allah. Yang diberi berkat
Nah, dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan upah itu disediakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita memilih berkat, tetapi karakter kita, tampilan hidup kita, perkataan kita, ternyata yang kita turuti adalah iblis. Ya. Itu kenyataannya. Jadi iman sangat penting. Mengapa penting? Karena yang menentukan orang itu diterima sampai di hadapan Allah atau tidak bukan hartanya yang banyak, bukan intelektualnya yang tinggi, tapi kesungguhan hatinya dalam mencari Allah. Ya. Itu yang sangat penting. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau orang itu tidak memiliki iman. Ya. Tanda orang memiliki iman itu adalah satu, mengakui bahwa Allah itu ada. Orang yang mengakui Allah itu ada akan berbuat salah sekalipun istrinya nggak ada, suaminya nggak ada, karena Allah itu ada, dianggap Allah itu ada di tengah-tengah kita, seperti satu pujian yang disampaikan saudara-saudara kita dari GKJ itu, neng gunung wah nengare Gusti Allah ono. Nah, itu pengakuan iman. Di saat kita akan melakukan kesalahan, kita diingatkan Tuhan, itu tidak benar, itu salah. Bukan salah, ya lah, Tuhan kita kan maha kasih. Ketika saya salah kan saya minta ampun, diampuni. Iya sih. Kalau begitu kemerdekaan kita pakai untuk berbuat seenaknya sendiri. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kami kasih di dalam Tuhan, kita lihat contoh dalam Daniel pasal 3. Satu peristiwa, Nebukadnezar adalah seorang yang kaya raya, seorang raja. Dia berhasil mendirikan patung emas yang tingginya 60 hasta. Kalau dibikin meter mungkin sekitar 27 meter. Lebarnya itu 3 hasta. Ya, 2 meter lebih 70 cm. Dibikin patung, lalu dia mengumpulkan semua orang-orang yang berkuasa, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu bendahara, semuanya dikumpulkan untuk merencanakan pentabisan patung emas itu. Setelah kumpul semua, mereka merencanakan bagaimana untuk mengadakan acara pentabisan patung itu. Lalu semua pemain musik dikumpulkan dan semua musik itu dikumpulkan, lalu dipersiapkan untuk menyambut pentabisan patung itu. Entah itu gambus, rebana, semuanya dengan keahlian pemain musik yang sudah dipersiapkan untuk menyambut pentabisan itu. Lalu seorang bentara memohon kepada Nebukadnezar itu supaya dikeluarkan undang-undang, kalau nanti ada orang yang tidak mau menyembah kepada dewa patung emas itu, hendaknya dia akan dihukum, dimasukkan dalam dapur perapian saat itu juga. Dan itu dibuat.
Betul di saat perayaan pentahbisan patung itu, semua rakyat yang ada di Babel itu sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, yang dibuat dari bahan emas itu, yang tingginya sekitar 27 meter, yang lebarnya ya saya katakanlah 3 meter. Cukup besar. Di saat itu segala musik rebana, gambos, kecapi, seruling semuanya bunyi. Semuanya masyarakat dari suku bangsa manapun yang berkumpul ada di Babel harus menyembah kepada patung itu. Semuanya sudah tahu, sudah hafal. Ada 3 orang yang tidak mau menyembah, yaitu orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah. Jadi apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Dia mendapatkan konfirmasi dari pemerintah Babel pada saat itu, karena perintahnya Nebukadnezar semua harus menyembah kepada dewa. Hidup di tengah-tengah seperti itu bagi Sadrak, Mesak, Abednego mengalami tekanan yang luar biasa. Tertekan. Sama dengan Bapak Ibu saat ini juga tertekan. Bukan ditekan pemerintah nggak nekan. Pemerintah itu melindungi kita. Kalau kita dilarang selama ini tidak boleh ibadah, itu pemerintah melindungi kita supaya kita tidak kena COVID-19. Kita dilarang bergerombol, saudara disuruh pakai masker. Itu bukan ditekan oleh pemerintah. Pemerintah dalam rangka melindungi rakyatnya. Tetapi kita ditekan oleh COVID-19 yang menjadi musuh kita. Kalau Pak Presiden dalam menghadapi ini, kita diajak bersahabat dengan COVID-19. Ya, artinya apa bersahabat itu? Bersahabat dengan COVID-19. Kita belajar dari pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego. Ada konspirasi untuk membunuh Sadrak, Mesak, Abednego. Konspirasi itu adalah semua dari pegawai, semua dari masyarakat, semua harus menyembah kepada dewa itu. Yang tidak menyembah harus dihukum mati dalam dapur perapian. Seandainya kita hidup pada saat itu, kira-kira gimana? Ikut menyembah pada patung emas yang dibuat Nebukadnezar? Enggak Pak, saya enggak mungkin. Yang jenengan di sini hidupnya enggak hidup masa itu. Tapi coba hidup masa itu, belum tentu tidak menyembah. Nah, tekanan itu ada oleh karena dibuat oleh manusia. COVID-19 ini menurut informasi-informasi yang saya dengar, yang saya baca, itu juga konspirasi dari beberapa orang. Itu dibuat. Nah, virusnya itu dibuat, nanti vaksinnya juga dibuat. Vaksin akan ditemukan sekitar 2 tahun mendatang. Kalau itu sudah jadi, semuanya sudah kena COVID, otomatis itu akan dijual dengan mahal, keuntungannya akan dikeruk. Kalau itu benar, itu hasil konspirasi. Orang yang berkonspirasi itu akan berurusan dengan Allah. Nah, orang-orang berkonspirasi untuk membunuh Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung emas yang dibuat. Mungkin menjadi kemegahan luar biasa. Saya kadang-kadang heran, kenapa orang pintar seperti Nebukadnezar itu kok pikirannya lah miring? Loh, kok miring Pak? Miring itu. Dia punya mulut bisa untuk berbicara, punya mata bisa melihat, tapi dia buat patung yang menyerupai manusia.
yang tidak bisa untuk melakukan apa-apa, punya mata nggak bisa untuk melihat, punya mulut tidak bisa untuk berbicara, punya hidung nggak bisa untuk menghirup udara. Tapi aneh yang seperti itu disembah. Itulah karya iblis. Itu terjadi bukan hanya pada Nebukadnezar. Zaman Raja Nimrod yang mendirikan Menara Babel saat itu, sampai Nimrod itu mengalami kegagalan yang luar biasa membangun itu, maka Nimrod sekarang diagung-agungkan menjadi dewa matahari. Istrinya Seriamis menjadi dewa bulan yang disembah oleh banyak orang. Di mana-mana namanya berubah. Lalu di Efesus disebut itu dewa Dewi Artemis, sebetulnya sama, itu dari istrinya Nimrod, Seriamis itu. Lalu anaknya Tamus menjadi dewa bintang. Sehingga orang-orang kalau diramal, wah ada Gemini, ada macam-macam. Itu dari sana berkembang. Nah, tatkala bintara itu menemukan Sadrak Abednego tidak mau sujud, lalu mereka ditangkap, dibawa kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar menanya, "Hai Sadrak, Abednego, saya kan sudah mengasih kamu pekerjaan tempat yang baik sekarang ini. Bagaimana kalau hatimu berubah? Nanti tatkala ada lagi bunyi seruling, gambus, kecapi, dan musik lainnya, kamu mau menyembah kepada dewa patung emas yang aku buat, maka kamu akan hidup." Tapi kalau tidak, siapakah yang akan menyelamatkanmu dari tekanan ancaman yang aku sampaikan kepadamu ini? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, percuma saya menjawab pertanyaan Tuhan. Tapi perlu Tuanku ketahui, Allah yang ku sembah adalah Allah yang sanggup menyelamatkanku. Seandainya pun Allahku itu tidak sanggup menyelamatkanku, ketahuilah Tuanku Raja, aku tidak akan menyembah patung yang telah Tuanku buat. Saat gambus, seruling, dan kecapi dan lain-lain alat musik itu bunyi, saya tidak akan menyembah. Mula roh mukanya berubah, marah. Dengan marahnya dia menyampaikan kepada bintaranya itu, "Sekarang siapkan dapur perapian itu, panasnya sampai 7 kali." Ikat itu Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang Yahudi itu tinggal menyerah. Topinya pun tidak dilepas, jubahnya tidak dilepas, dia diikat. Tidak ada seorang pun yang melawan. Hati pikirannya hanya betul-betul tertuju kepada Allah. Hati pikirannya betul-betul mencari Allah yang hidup. Resiko apapun akan dia pertahankan imannya itu, sekalipun Nebukadnezar harus menghukum mati di dapur perapian. Aku lebih takut kepada Allah daripada peraturan yang Tuanku itu sampaikan. Maka dia diikat diam saja. Lalu gladiator yang gagah perkasa itu mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi tatkala Sadrak, Abednego itu diangkat, dimasukkan dalam dapur perapian, justru yang ngangkat itu sudah mati lebih dulu, terbakar. Ya, mati terbakar. Sadrak, Mesak, Abednego kira-kira tidak masuk dalam dapur api, enggak? Masuk enggak? Logikanya sing
ngangkat wae kobong mati terbakar, lah apa meneh sing dimasukkan. Dia betul-betul juga dikelilingi oleh api. Bukan dia nggak dikelilingi, dia dikelilingi oleh api. Tapi tatkala Nebukadnezar itu pagi-pagi lalu menjumpai tempat perapian itu, dia bertanya, "Hai Sadrah, Abednego, hamba Allah, masihkah ada kehidupan bagimu?" Dia sampaikan, "Masih Tuanku Raja." Hebat. Sadrah, Mesak, Abednego enggak dendam kepada raja, enggak balas dendam. Kalau begitu keluarlah. Apa yang dilipat Nebukadnezar tatkala dia melihat ke dapur itu yang dimasukkan 3 orang, ternyata kok 4. Siapa itu? Ternyata salah satu di antara mereka itu adalah malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk melindungi 3 orang abdi Allah ini. 3 orang itu dilindungi Tuhan dengan mengutus malaikatnya, walaupun dia hidup di tengah perapian. Sehelai rambut pun tidak terbakar, jubahnya pun nggak terbakar, topinya nggak terbakar. Itu keajaiban terjadi. Itulah pentingnya iman di saat itu. Itu juga pentingnya iman bagi kita dalam hidup di masa pandemik ini, hidup di masa new normal ini. Peranan iman kita sangat menentukan. Apakah kita akan mau hidup seenaknya sendiri? Oh, tuh saya masih kuat, tanpa masker pun tidak apa-apa. Oh, jangan begitu Bapak Ibu. Pemerintah itu dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Bahaya sudah diketahui oleh pemerintah. Jangan kita main-main. Di samping kita punya iman, pemerintah itu juga alat Tuhan. Perlu kita patuhi. Tapi peranan iman sangat menentukan kita. Kalau memang Tuhan masih menghendaki kita hidup, pasti masih hidup. Kalau rumah kita di surga sudah jadi, ya sudah, kita disuruh pulang. Amin. Enggak usah ada pandemik pun, kalau rumahnya sudah jadi suruh pulang ya. Ya. Tapi mosok kita pulang akan tidak memiliki iman? Ingat, Tuhan mengatakan apa dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 tadi? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara menghadap Pak Presiden nggak perlu iman, nggak perlu ya. Perlu kuasa surat sakti bisa, nggak perlu iman. Mungkin bisa nyogok penjaganya, bisa. Oh, zaman sekarang kok yang punya duit berkuasa. Tapi Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuhnya adalah iman saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan Anda hanya mau enaknya saja, pilihnya berkat, tapi hidupnya menuruti iblis. Gak bisa. Ya. Maka saat Sadrah, Abednego itu didekati dalam pasal 3 kitab Daniel pasal 3 ayat 28 dan 9 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar setelah itu terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Perhatikan itu. Mari kita lihat Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, yang ke-28 dan 29. Bapak Ibu bisa membaca di situ, saya bacakan. Terpujilah, itu katanya Nebukadnezar, Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego,
Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Jadi iman kepada Dia. Tanpa iman kita nggak diperkenan kepada Allah. Maka Yesus pun pernah mengajarkan, barang siapa meminta dengan penuh keyakinan akan mendapatkannya. Itu doa loh ya. Jadi doa kalau dipanjatkan tidak dengan iman, saudara nggak akan berkenan kepada Allah doamu itu. Harus dengan iman. Pelayanan kita kalau kita lakukan dengan iman, Tuhan akan memberikan upahnya. Ya. Jangan main-main dengan iman kita. Iman sangat penting untuk menghadapi masa new normal ini. Samping peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Tanpa iman tidak ada apapun yang berkenan kepada Allah. Tapi kalau saudara dengan sungguh-sungguh mencari Allah, tatkala kita melakukan apa-apa, Tuhan akan memberikan upah. Upah itu adalah haknya Tuhan. Nggak usah kita iri kepada siapapun. Loh kenapa itu kok masuk baru 1 jam kok dibayar penuh? Saya sudah bekerja dari jam 8 sampai jam 4, kok dibayarnya juga sama yang masuk 1 jam. Itu urusannya Tuhan. Saudara diberi talenta 10, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Saudara diberi talenta 5, sungguh-sungguh. Apakah yang 10 nggak bisa untuk tidak sungguh-sungguh? Bisa nggak? Bisa. Tapi yang tidak sungguh-sungguh itu justru yang mempunyai talenta hanya 1. Sudah diberi 1 pun nggak dikerjakan lah ini. Yang sungguh-sungguh malah sudah menerima banyak, 10 malah itu sungguh-sungguh. Maka bagaimana kita mencari Tuhan? Iman kita sangat menentukan. Tanpa iman saudara, apapun yang dilakukan di tengah-tengah ini, itu nggak akan berkenan kepada Allah. Saudara boleh memberikan sedekah pada orang, tidak apa-apa. Tapi kalau itu kamu lakukan tidak dengan iman, hanya untuk kesombonganmu, loh aku kan sugih bisa melakukan ini, tidak ada yang berkenan. Sebab kita melakukan sedekah kalau itu dengan dasarnya kesombongan, otomatis kita akan sakit hati tatkala kita nggak dibalas orang itu. Tapi kalau kita melakukan itu dengan iman, tanpa menuntut kepada siapapun yang akan memberi, Tuhan yang akan memberikan upah. Yesus berkata, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus tidak katakan aku mengutus malaikatku, tidak. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Selagi zaman ini ada, Yesus masih bisa kita andalkan. Tapi yang sangat harus kita lakukan adalah kita memiliki iman, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi penyembah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar aku masuk gereja, keluar gereja, berkatnya mau, kelakuannya iblis. Bukan. Kalau kita mau berkatnya, ya mestinya kita akan menunjukkan hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Iman memampukan saudara untuk disertai Tuhan sehingga apapun yang saudara lakukan akan berkenan kepada Allah. Di masa pandemik ini, COVID-19 belum berakhir. Sekalipun nanti kita sudah masuk ke new normal, imanmu yang akan melindungimu. Kesungguhanmu dalam mencari Tuhan itu akan melindungimu. Dan juga ketaatanmu terhadap apa yang disampaikan pemerintah. Tuhan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, bahwa mencari wajah Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan akan melindungi setiap orang yang mencari wajah-Mu dengan kesungguhannya. Sebagaimana Engkau melihat hati dan iman Sadrah, Mesak, Abednego, Engkau juga akan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, melindungi seluruh jemaat-Mu dari bahaya COVID-19 ini. Kami yakin bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, karena sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam situasi apapun, penyertaan-Mu itu sangat kami perlukan, sangat kami butuhkan ya Tuhan. Kami yakin bahwa penyertaan-Mu itu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.